Ya, datang dari kota Semarang juga yang sudah meraih trip Korea gratis di bulan Juli 2018, yaitu Ibu Ira Sania, Silver Agency dan bergabung di Mei 2015 dan hingga saat ini full heart menjalankan bisnis ini dan juga masih bisa bekerja. Jadi kalau mungkin dari leader yang satu ini kita belajar ya gimana untuk bisa tetap produktif, bekerja dan juga membangun bisnis autopilot. Latar belakangnya adalah production, planning, dan inventory control manager di PPIC Manager ya. Nah, kita langsung saja ngobrol apa sih yang melatar belakangi beliau untuk bergabung di 3i Networks ini. Selamat malam Bu Ira. Halo, malam Bu. Ya, baik. Gimana kabar di Semarang, Bu Ira? Hujan ya? Hujan. Iya, Bu. Ya. Ya, baik. Jadi, sekarang bagaimana dengan kondisi pekerjaan? Apakah masih tetap bekerja masuk atau memang sudah berapa hari kira-kira dirumahkan nih? Masih masuk saya, Bu, karena kan saya di produksi ya, produksi sepeda motor. Jadi kami tetap masuk di Semarang walaupun Semarang masih sudah termasuk zona merah ya, Bu, ya untuk Covid ini. Tapi masih aman ya berarti ya? Alhamdulillah masih aman, Bu. Iya. Baik, Bu Ira mungkin bisa diceritakan sedikit karena ini memang profesinya sangat kalau dilihat sih sudah tergolong seseorang yang mapan ya dengan posisi dan juga mungkin kondisi keuangan juga sudah mapan atau seperti apa nih yang akhirnya membuat Bu Ira untuk, sedikit menambah-nambah lagi kalau bisa punya double income kenapa enggak gitu ya? Silakan Mbak Ira. Selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Selamat malam, semangat pagi terus ya Bapak Ibu. Awalnya sih kenapa saya mau jalani bisnis di 3i ini, awalnya saya nggak mau jalani bisnisnya, saya cuma pengen, punya tabungan proteksi. Saya pengen punya investasi untuk, masa pensiun saya, karena Bapak Ibu mungkin tahu ya, saya posisi sebagai karyawan swasta. Saya nggak punya pensiunan nantinya saat saya pensiun gitu. Nah, awalnya kenapa saya mau jalani bisnisnya karena 5 bulan setelah saya gabung di bisnis di 3i ini, saya baru tahu bahwa kalau kita mau jalani bisnisnya, itu kita bisa bisnis ini income-nya bisa kita wariskan ke keluarga kita. Nah, itu adalah satu poin pokok di mana, pekerjaan apapun ya, saya rasa nggak bisa diwariskan, kecuali kita sebagai pengusaha ya, Bu, ya, sebagai owner gitu ya, kita bisa mewariskan ke keluarga kita. Tapi kalau kita sebagai karyawan, kita ibaratnya kalau saya bilang bangsawan, bangsane karyawan gitu ya, mau setinggi apapun posisi kita, mau eee, besar apapun penghasilan kita, posisi itu nggak bisa diwariskan, income itu nggak bisa diwariskan. Nah, sedangkan saya posisi masih punya anak kecil-kecil waktu saya gabung di 3i ya, hampir 5 tahun yang lalu saya gabung di 3i. Saya, pastikan sebelum gabung di 3i itu saya sudah 10 tahun jadi karyawan, kalau sekarang berarti saya sudah 15 tahun jadi karyawan ya. Saya bayangkan kalau 5 tahun yang lalu saya nggak gabung ke 3i, di 5 tahun ini, sekarang saya sudah hampir 5 tahun ya saya jalani 3i, saya nggak akan punya yang namanya, simpanan. Apalagi sekarang ya Bapak Ibu, mungkin tahu kondisi kita lagi sedang menghadapi wabah Covid gitu ya. Kita lagi menghadapi wabah Covid, banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan, banyak, yang tidak punya penghasilan, tidak punya income. Nah, di situ salah satunya saya sangat bersyukur sekali 5 tahun yang lalu saya sudah diperkenalkan dengan program ini ya. Jadi di saat sekarang ini yang lainnya mungkin, bingung ya karena kondisi seperti ini yang kita hadapi ini, kita belum tahu akan sampai kapan kita menghadapinya. Nah, tapi saya bersyukur sekali saya sudah punya 8 polis di sini
dan 2 diantaranya berarti nanti Mei sudah selesai gitu ya, tinggal 6 lagi yang masih berjalan. Nah, di situ saya sangat bersyukur saya punya investasi, saya juga diproteksi, apapun yang terjadi pada diri saya, keluarga saya sudah aman gitu. Ya mungkin salah satu yang, melatar belakangi saya, ya karena itu, income ini di bisnis ini bisa diwariskan. Nah, gimana caranya saya bisa bagi waktu? Biasanya kan seperti itu. Nah, selama 5 tahun ini saya jalani bisnis, 3i itu di sela-sela waktu saya. Sela-selanya tuh gimana? Senin sampai Jumat saya masih jadi karyawan. Pergi pagi, pulang petang. Jadi, saya baru bisa jalani bisnis ini di malam hari. Jadi di malam hari saya jalani bisnisnya by online. Nah, nanti tiap hari Sabtu sama Minggu sama leader saya, kebetulan saya diajari sama Pak Ari Praptono, Pak Sugiarto Kurniawan, Pak Sugiyar gitu, saya diajari untuk kita tetap menjalankan bisnis secara offline. Secara offline itu gimana? Kita tetap belajar bisnis ini, luangkan waktu minimal lah 2 jam dalam 1 minggu untuk kita ketemuan. Ketemuan baik itu kita prospek, baik itu kita cerita, ataupun kita, mengikuti training-training yang ada. Kira-kira seperti itu saya jalani, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ini sudah hampir 5 tahun, dan saya nyaman aja, saya enjoy aja jalani bisnis ini. Banyak teman-teman yang saya sama kayak Mas Zamroni ya, saya lebih menekankan awalnya ke manfaat dari produk. Jadi saya tidak membicarakan dulu tentang bisnisnya, ke manfaat produk dulu, bagaimana kita nih sama-sama jadi karyawan, kita sama-sama kerja sama orang, bagaimana caranya kita bisa punya pensiunan nantinya, kita bisa punya dana pendidikan untuk anak-anak kita. Karena kalau bukan kita yang menyisihkan, siapa lagi yang mau menyisihkan? Siapa lagi yang mau membiayai saat kita pensiun? Siapa lagi yang mau membiayai saat anak-anak kita harus masuk sekolah? Kan nggak ada yang biayai, kan harus kita yang menyisihkan. Jadi konsepnya dipersimpel, dipermudah, bahwa di bisnis ini tuh intinya cuma kita cerita-cerita aja. Mau diterima monggo silahkan, nggak diterima ya nggak apa-apa. Kan saya cuma sekedar cerita aja gitu. Tapi Berbagi ya. kebetulan kebetulan alhamdulillah satu persatu teman-teman tuh jadi pada sadar Bu, gitu. Bahwa baru staf saya tuh Bu, yang saya sudah 5 tahun hampir menjalankan ini, dia juga sudah tahu saya menjalankan ini hampir 5 tahun, baru bulan lalu itu dia minta gabung karena setelah 5 tahun, dia menyadari bahwa tanpa kita, memaksa menyisihkan, 5 tahun pun itu nggak punya uang sisa. Jadi betul-betul di sini kita memang setengah dipaksa, tapi di sini juga kita bisa merasakan manfaatnya untuk masa depan kita. Dan satu lagi saya pesan buat teman-teman, unit link itu adalah jenis investasi, jenis instrumen investasi untuk jangka panjang. Jadi kalau teman-teman punya planning untuk jangka pendek, saya sarankan jangan menggantungkan pada investasinya, tapi jalankanlah bisnisnya. Karena bisnisnya ini yang untuk jangka pendek, untuk kebutuhan kita jangka pendek, untuk cash flow kita jangka pendek, tapi kalau untuk jangka panjang itu investasinya bisa. Gitu Bu Esther. Ya, baik, luar biasa Bu Ira ya. Jadi ini, saat ini sudah bisa tanpa sadar ya dengan hanya satu motivasi saja. Sebenarnya bisnisnya juga memang mudah ya, tapi tergantung kembali ke orangnya masing-masing. Dibuat terlalu rumit gitu loh. Waduh, nanti kalau saya nggak bisa ngajak orang gimana? Nanti kalau saya nggak bisa ngomong. Loh, di sini kan bukan lomba pidato, Bu, bener nggak? Kita kan Betul. hanya bercerita. Iya, di sini kan kita bercerita sesuai dengan kemampuan yang manfaat yang kita nikmatkan. Kan kita sebenarnya bercerita berdasarkan apa yang sudah kita alami, benar nggak? Ya, betul. Pengalaman. Ya karena ibaratnya kita mau menjual suatu produk ya kita nikmatinya tahu dulu gitu loh, pakai dulu baru bisa cerita. Nah sama, Iya. jadi buat semua teman-teman ya agen-agen 3i yang mungkin masih baru
atau mungkin sudah lama bergabung tapi hanya sebagai nasabah dan kali ini ketika mulai melihat situasi dan juga mungkin mulai terpancing melihat banyak orang yang berhasil ingin memulai, belum terlambat sebenarnya. Yang penting kita ini seperti yang Bu Ira tadi bilang, dibuat enak aja gitu loh, dibuat simple aja gitu, dan sifatnya juga memang hanya berbagi. Nah, bagaimana tips-tips sukses dari Bu Ira, karena Bu Ira ini teman-teman untuk di daerah Semarang sendiri juga sudah, merupakan leader yang sudah dikenal, yang trainer juga, pembicara di BOP juga. Nah, bagaimana Bu Ira langkah-langkah praktis yang bisa diajarkan kepada pemula ya, untuk bisa sukses di 3i? Kalau saran saya sama, Bu. Kita mau cerita ke teman-teman, berarti kita harus pahami dulu. Kita harus pahami dulu apa sih produk kita, gimana sih, bonusnya tuh hitungannya dari mana, kita harus, pelajari dulu. Kayak hari ini kita belajar tentang produk nih, nanti hari Kamis biasanya ya, Bu, ya, marketing plan ya, Bu. Nah, itu Ya, kita pelajari dulu. Kita peluangkan waktu dulu untuk kita belajar, kita betul-betul yakin. Nah, baru apapun yang kita sampaikan, kalau kita yakin nih ya, Bu, itu orang akan yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau kita aja ngomong aja masih eh apa ya? Masih gitu ya, gimana orang mau yakin sama kita gitu. Jadi dulu ya, Bu, saya itu tahun 2015 awal-awal itu sebulan sekali, itu datang ke Jakarta khusus untuk belajar. Jadi bagaimana, dulu saya, eee, apa ya, saya, kalau saya 10 tahun untuk saya, di pabrik nih ya, Bu, ya, di pabrik, saya butuh waktu 10 tahun dari mulai level staff sampai sekarang di posisi manajer. Nah, saya pun di bisnis 3i itu yakin bahwa bisnis ini itu sudah ada jenjang karirnya. Nah, jenjang karirnya tinggal kita itu mau jalani, mau belajar satu persatu. Nah, kalau kita jalani, kita yakin tadi ya seperti Mas Darmawan bilang, kita niatnya awal itu kita sudah benar, kita bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kita bermanfaat untuk banyak orang, kita mau jalani prosesnya, mau jalani apapun yang kita perlukan di bisnis ini, belajar dengan upline, belajar dengan leader. Nah, di situ pasti nanti kita akan mengalami satu persatu apapun yang kita impikan, apapun yang kita inginkan, itu saya belajar tentang LOA juga ya, Bu, ya, di sini, law of attraction ya. Jadi apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita terima. Karena di karyawan nggak ada, Bu, pelajaran seperti itu. ya. Ya, baik Gitu, Bu Bu. Ira. Jadi, ini, memang sebuah, ya itu kembali lagi kita bagaimana caranya supaya ibaratnya kita punya peluru gitu ya, bisa Nah, ngomong betul. dengan percaya orang tentunya kalau misalkan tahu pasti ngomongnya percaya diri, tapi kalau nggak tahu Yes, pasti dia au-au gitu ya. betul. Nah, iya, baik, Bu Ira ini salah satu hal yang menarik juga yang ingin saya mau tanyakan ya, tadi karena disinggung ya 10 tahun, Bu Ira bekerja ya dari staf biasa, dari karyawan biasa, dan kemudian naik jenjang karirnya hingga mencapai posisi manajer. Nah, dalam 10 tahun berkarir dibanding, mungkin agak sedikit compare ya, supaya teman-teman juga bisa paham dari segi pekerjaan, waktu, dan juga finansial itu dibanding dengan 3i Networks itu enak mana Bu Ira? Pastinya enak di 3i ya, Bu, ya. Satu ya, Bu, kalau di sisi pekerjaan ya, Bu, ya, kita, di kantor, itu kalau kita naik posisi, otomatis berarti ada orang yang disingkirkan. Nah, orang yang disingkirkan itu kalau buat saya, itu tuh nggak enak banget di hati. Karena berarti kita mematikan, rezeki orang lain. Karena orang itu satu, dia harus, downgrade ataupun dia
Yang kedua pilihannya dia keluar, dia dikeluarkan. Nah itu dari staff sampai posisi manajer tuh saya serba nggak enak tiap kali saya dipromosikan ke atas. Tapi kalau di 3i yang saya enak banget itu, kita naik posisi pun atasan kita atau bahkan mitra-mitra kita itu bisa sama posisinya bahkan melebihi kita. Dan kita pun bisa sama posisi ataupun melebihi dari leader-leader kita. Nggak ada yang kita kita tendang gitu loh, Bu. Nah, terus kalau dari sisi finansial tentunya lebih mudah 3i karena bisnis konvensional untuk ya itu tadi, perbandingannya saya 10 tahun untuk sampai posisi manajer, penghasilan saya di 3i itu, dalam waktu 2 tahun, itu sudah 2 kali lipat dari posisi saya sebagai manajer di sebuah Wow, pabrik di Semarang. hebat ya, Gitu. luar biasa. Ya, kemudian next-nya? Apanya, Bu? Ya, next-nya lagi deh, ya dari segi finansial itu memang mengalahkan segalanya ya, Triai memang Iya, mengalahkan mengalahkan segalanya. iya, jadi udah selalu kecap nomor 1 deh, nggak ada yang nomor 2. Iya. Ya, baik. Dan, saat ini sebagai seorang silver agency ya, dengan income yang sudah mungkin mengalahkan ya 2 tahun baru dijalankan saja sudah mengalahkan gaji yang, sudah dikerjakan selama 10 tahun ya. Jadi memang Iya, perbandingannya itu bukan hanya 50% ya, tapi malah di bawah 50%-nya. iya Nah, betul. ini sesuatu yang sangat menarik tentunya. Nah, Bu Ira, ngomong-ngomong ini, Bu Ira juga saat ini kan masih tetap aktif juga ya sebagai manajer juga. Padahal banyak orang yang merasa, ya udah entar kalau udah naik posisi kebanyakan nih orang-orang 3i kan merasa kalau udah punya bonus 5, 6 juta, waduh kayaknya resign 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 gitu. Sementara Mbak Ira masih tetap, loyal gitu dan tetap konsisten bekerja sambil berbisnis, bekerja dan berbisnis. Apa yang sebenarnya menjadi impian atau menjadi kepuasan dari Bu Ira sendiri menjalankan kedua-duanya sekaligus? Kalau kenapa saya jalani, masih tetap jadi karyawan gitu ya, Bu, ya, jujur aja 2 tahun yang lalu saya juga sempat ngajuin resign, Bu, tapi tidak di-ACC. Karena status saya sih, saya juga masih ibu rumah tangga ya, Bu, saya masih punya anak kecil-kecil. Suami saya itu, dia betul-betul paham sifat saya seperti apa, jadi benar-benar memang, pribadi banget. Jadi kalau saya mau fokus serius jalani satu bidang gitu, saya pasti akan full full, baik itu full time juga bisa, full hard juga bisa. Nah, awalnya sih pertimbangannya cuma anak aja sih, Bu, karena saya masih punya anak kecil-kecil, jadi saya harus ada stay di Semarang. Jadi saya Sabtu Minggu saya pakai untuk, eee, apa, silaturahmilah ke tim-tim yang ada di luar kota. Nah, itu diperbolehkan oleh suami saya, tapi kalau saya full time untuk di 3i saya belum diperbolehkan karena saya masih, ada anak ya, Bu, ya, jadi saya masih harus, kasih waktu mereka jauh lebih banyak gitu. Terus, saya juga tidak diperbolehkan juga sama perusahaan karena, terus terang untuk menggantikan posisi saya kebetulan memang, tidak bisa langsung mudah, Bu, karena dulu saya waktu pas, menggantikan posisi ini juga, itu owner saya itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun untuk memberikan kepercayaan itu pada saya. Jadi dia juga belum bisa melepaskan saya. Terus yang terakhir sih, staf-staf saya belum mereka tetap mau, "Ayo kita jalan-jalan bareng, kita" ibarat kata saya di, kantor itu, Bu, saya mengajari bahwa karyawan itu menjadi karyawan itu jangan dijadikan tujuan akhir. Menjadi karyawan itu jadikanlah itu sebagai pengalaman, tapi kita harus punya bisnis. Karena selama selama apapun kita jadi karyawan itu nggak ada yang namanya zona aman, zona nyaman itu nggak ada. Yang ada kita harus siap-siap di PHK, dipensiunkan,
Nah, itu kita harus siap-siap seperti itu, kapanpun. Jadi saya pun juga harus siap-siap dipensiunkan, di-PHK. Jadi, kapanpun, saat saya usia berapapun. Jadi kalau kita nggak punya bisnis, mati dah kita. Keluarga kita mau makan apa. Jadi saya terus terang saya ngajari, staf-staf saya terutama, selama kamu jadi karyawan, kamu harus punya bisnis lain. Jadi saat kamu bisnis kamu sudah jalan, ini kamu mau tinggal terserah, gitu. Baik, luar biasa Bu Ira ya. Jadi ini merupakan sebuah mindset yang bagus sekali yang untuk mungkin buat agen-agen Tria yang juga masih mengerjakan bisnis ini seperti Bu Ira ya, sambil bekerja ya, menyelam sambil minum air ya. Kalau misalkan masih mampu dikerjakan ya nggak apa-apa gitu ya. Ya sesuai dengan kemampuan masing-masing saja. Baik Bu Ira, ini tanpa sadar kita sudah di 20 masuk 15 menit ya, dan sudah sangat banyak sekali hal yang menginspirasi, dan kali ini kami akan memberikan kesempatan Bu Ira untuk closing statement mungkin 2 menit ke depannya untuk memotivasi partisipan dan juga agen-agen 3i malam ini. Silakan Bu Ira. Teman-teman agen-agen 3i se-Indonesia, kita sudah berada di suatu bisnis yang paling tepat, paling cepat kalau buat saya. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak berproses. Jalani terus prosesnya, nikmati prosesnya, kita pasti bisa. Kalau apapun yang leader kita sampaikan, ikutin aja. Mereka yang sudah menjalaninya, mereka yang sudah melewatinya, kita tinggal ikutin aja apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka bisa, leader-leader kita bisa, kita pun pasti bisa. Go Crown. Go Crown Bu Ira. Terima kasih untuk testimoninya ya untuk malam ini, dan Bu Ira sehat terus bersama keluarga ya, dan terus melakukan yang terbaik untuk keluarga juga. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan juga kepada Mas Samroni dan Pak Frans yang sudah mengisi ya di malam ini. Jadi teman-teman mendapatkan ilmu baru lagi, mendapatkan banyak sekali hal-hal baru. Jadi silakan dipraktekkan ya, biar ilmu-ilmu yang masuk itu jangan cuma masuk sekedar kita terima, tapi bisa diduplikasikan kepada tim kita semuanya. Baik, jadi sebagai penutup saya juga memberikan salah satu analogi ya, di bisnis ini sebenarnya simpel aja. Kita mengikuti leader-leader aktif. Ibaratnya kita kalau mau ke puncak, kita ngikutin aja leadernya, pasti nyampe nggak gitu. Nggak mungkin leadernya nyampe, kitanya nggak nyampe. Itu dipertanyakan. Kemana orang jalannya satu rombongan, kenapa mereka nyampenya ke Bandung gitu loh. Misalkan ini tujuannya mau ke Bandung, kok yang rombongan ini nyampenya ke Malang, kok bisa gitu loh. Nah sama, analoginya pun sama di bisnis ini. Pokoknya ngikut leader aja gitu. Kemana leader pergi pasti kita nyampe. Oke, sukses untuk kita semuanya. Jangan lupa besok jam 2 siang kita akan nonton lagi dan belajar lagi di 3i Networks ini. Salam sukses luar biasa. Go Crown! Mencari hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan,
ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan